Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah iPhone 12 mini. Harga HP ini sekarang udah termasuk murah banget ya. Dan menurut saya, kalau Anda mau cari iPhone 12 series adalah bare minimumnya. Kira-kira, apakah HP ini masih cocok untuk dipinang di tahun ini? Dan gimana kalau HP ini mau dijadiin daily driver? Dan kita juga akan compare kameranya sama Poco F5 dan iPhone 14 Plus. Apakah HP ini bisa menang? Langsung aja bersama saya Firman dan ini adalah review iPhone 12 mini di 2025. Sebagai sebuah daily driver, sebuah smartphone harus bisa dipakai apa aja, Bung. Dan HP ini tidak usah diragukan lagi kapabilitasnya. Chipset A14 Bionic yang ada di HP ini masih sangat bisa menghandle semua kebutuhan Anda, walaupun umurnya sudah 4 tahun lebih. Kita coba main HOK dulu di overall settingan grafis level 4 dan frame rate high 60 fps. Gameplaynya masih lancar tanpa adanya masalah ya Bung. Yang jadi catatan adalah suhu HP ini pas dipakai main HOK cukup panas ya terasanya. Ada di sekitaran 40 sampai 42 derajat. Saya juga coba turunin grafisnya ke level 3 nih, tapi tidak ada penurunan suhu. Oke, kita coba main PUBG Mobile di settingan grafis HDR Extreme. Gameplaynya juga masih lancar banget tanpa ada masalah, Bung. Lagi-lagi yang jadi catatan adalah peningkatan suhunya. Saat dipakai main 30 menit, suhu HP ini ada di 40 sampai 45 derajat. Dan ini bikin saya khawatir ya. Takut meledak gitu HP-nya. Akhirnya saya coba turunin nih ke balance extreme. Dan suhunya turun sekitar 40, 41 dan 42 derajat ya. Dari sini bisa dilihat kalau Anda mau pakai HP ini untuk main game, saya sangat menyarankan untuk beli fan cooler juga Bung. Nggak usah yang mahal-mahal. Beli fan cooler biasa kayak Memo FL05. Udah cukup banget menurut saya. Dipakai multitasking juga HP ini masih lancar banget. Gonta-ganti aplikasi masih terasa fluid, masih cukup sat-sat Bung nih. Di atas RAM-nya yang cuma 4 GB ini. Unit yang kita review ini adalah varian 128 GB dan sekarang penyimpanannya udah terisi hampir 50%. Karena HP ini juga dijadiin alat konten foto dan video. Anda juga nggak perlu khawatir ya kalau mau pakai HP ini untuk beberapa tahun ke depan. Karena iPhone 12 mini ini masih kebagian jatah iOS update beberapa kali lagi, Bung. Unit yang kita review ini sekarang ada di iOS 18.3. Itu artinya HP ini masih akan dapat update 2 kali lagi, Bung. Jadi kemungkinan tahun depan adalah jatah terakhir OS update HP ini. Tapi nanti kita lihat juga ya, apakah ada kejutan lagi dari Apple seperti di iOS 18 kemarin. Dari sektor layar, iPhone 12 mini ini masih punya layar yang oke banget dan bisa memanjakan mata Anda, Bung. Layar Super Retina XDR ini sudah OLED dengan bentang 5,4 inch, Full HD+, dan punya peak brightness sampai 1200 nits. Unit yang kita review ini layarnya masih bagus kualitasnya. Gambarnya tajam, warna juga gonjreng, dan enak banget buat nonton, Bung. Walaupun layarnya nggak sampai 6 inch, saya sendiri masih cukup nyaman ya nonton di HP ini, baik di kamar maupun di perjalanan pulang. Apalagi ukuran HP-nya yang kecil ini bikin gampang dipegang dan nggak bikin tangan kita tuh pegel kalau kita mau nonton sambil berdiri di KRL atau di bis. Saya juga sudah cukup bisa untuk berdamai sama refresh rate yang masih 60 Hz ini. Karena kalau lihat pesaingnya di harga 4 jutaan, 120 Hz itu udah wajib rasanya. Jangan lupa, Anda juga wajib like and subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat. Kok kagok? Ngulangin. Kenapa dia? Jangan lupa, Anda juga wajib like and subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat ya Bung. Biar kita bisa cepet-cepet 10.000 subscriber. Amin. Urusan kamera, mungkin udah bisa ketebak ya Bung, iPhone 12 ini masih punya kamera yang bagus. Tapi kita akan coba bandingin beberapa hasil fotonya dengan Poco F5 sebagai HP 4 jutaan dan iPhone 14 Plus yang punya setup kamera yang sama. Di belakang ada dual kamera 12 megapiksel, kamera utama dengan OIS dan 12 megapiksel kamera ultrawide dengan FOV 120 derajat. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi 12 megapiksel juga. Gimana hasil fotonya? Ini kondisinya cukup mendung ya langitnya. Jadi mungkin dari segi cahayanya kurang begitu proper, Bung.
Kalau dibandingin sama iPhone 14 Plus, hasil jepretannya di kondisi mendung ini mirip-mirip ya. Kaget. Hasil jepretannya di kondisi mendung ini mirip-mirip ya, Bung. Sementara kalau sama Poco F5, hasil dari Poco F5 ini terlihat ada efek sharpeningnya. Karena ini katanya dikirim dulu ke Cina. Jadi sama orang Cina dikirimin. Baru dikirim lagi ke HP kita lagi. Kayaknya gitu. Itu teorinya Juan. Aneh memang Kaisar itu. Di kondisi cahaya yang lebih proper, mulai terlihat juga kalau iPhone 12 mini ini cenderung punya tone yang cool. Sedangkan yang 14 Plus cenderung agak warm tone-nya ya. Sedangkan kalau Poco tetap dengan sharpening-nya. Yang cukup mencengangkan adalah foto daun di pohon ini. Warna daun di Poco F5 jadi gonjreng banget dan masih ada efek sharpening-nya, Bung. Kalau di kamera ultrawide, di sini bisa terlihat kalau iPhone 14 Plus punya dynamic range yang lebih baik ya. Foto di iPhone 14 Plus juga punya detail yang lebih baik daripada iPhone 12 mini. Untuk perekaman video, iPhone 12 mini bisa merekam sampai 4K 60 fps dan sudah support perekaman HDR Dolby Atmos juga. Sayangnya, HP ini masih belum punya cinematic dan action mode ya, Bung. Photographic style juga nggak masuk ke HP ini. Ini adalah hasil perekaman iPhone 13, 12 mini dan 14 Plus. Kurang lebih seperti ini, sama-sama di 4K 30 fps. Kita compare sama Poco F5 di 4K 30 juga sama. Kurang lebih seperti inilah hasil perekamannya, Bung. Bisa lihat dynamic range-nya, bagaimana warnanya. Sesama HP 4 jutaan dalam tanda petik. Nah, Sapporo juga punya tuh yang kayak senada yang di sini dahi ini. Nggak kayak Naruto kecil lah, Sapporo sekarang nggak cuman kontribusi moral. Kalau ini hasil kamera depan Poco F5 dan iPhone 12 mini Full HD 60 fps. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Bagaimana menurut Anda? Yang akan jadi concern kalau HP ini jadi daily driver adalah baterainya, Bung. Ini sudah pasti ya. iPhone 12 mini punya baterai yang kecil banget, cuman 2227 mAh. Bagaimana daya tahannya? Screen on time yang bisa didapat HP ini adalah 6,5 jam. Ya, sekitaran segitulah. Sedangkan rata-rata SOT 10 hari ke belakang ada di 8 jaman. Impresif bukan? Tapi hasil ini diperoleh dengan 2 kali ngecas dalam sehari dan di kondisi baterai health di 82%. Jadi dalam sekali ngecas, screen on time-nya ini hanya sekitar 3-4 jam aja, Bung. Impresif bukan? Bukan dong. Untuk ngecasnya, iPhone 12 mini ini support Power Delivery 2.0, support MagSafe charging 15 watt, dan Qi2 wireless charging 15 watt. Waktu yang dibutuhkan untuk ngecas HP ini sekitaran 1 jam pakai kepala yang fast charging. Terakhir, sebagai daily driver, iPhone 12 mini punya ergonomi yang enak banget, Bung. Dimensinya yang compact, bikin HP ini enak dikantongin, dan bisa dipakai dengan satu tangan. Bobotnya juga nggak begitu berat, jadi masih nyaman banget kalau mau dipakai dengan satu tangan aja. Ngetik pakai satu tangan juga masih nyaman, karena saya bisa dengan mudah menjangkau huruf K, O, N, dan L
dengan jempol kiri saya. Atau Anda bisa nyalain fitur slide to type ya, kayak gini agar semakin praktis. Cuma Novika doang itu yang bisa? Iya, orang belum pernah bisa pakai itu. Ances tuh ya. Ances. Apakah ada juga yang ketiknya kayak gini juga? Nah, skill ini loh Bung. Ini skillnya Bung Novika nih jago ini. Bro. Kalau dari build quality, iPhone 12 mini pakai frame aluminium. Dan back cover dan layarnya udah pakai kaca ceramic shield yang lebih durable dan scratch resistant. Unit yang kita review ini kondisinya overall masih mulus ya. Nggak banyak lecet di framenya dan backgroundnya juga masih minim baret. Unit yang kita review ini unit second ya. Tapi untungnya jaringan masih aman. Karena HP ini masih bisa pakai SIM card Telkomsel. iPhone 12 mini ini sebenarnya udah punya IP rating IP68. Tapi karena ini HP second dan umurnya juga udah tua, mending jangan main dekat-dekat sama air ya Bung ya. Kesimpulannya, iPhone 12 mini sekarang ada di rentang harga 3-7 jutaan untuk yang second inter. Sedangkan untuk yang second iBox ada di 5-8 jutaan. Tuh masih rada kenceng ya harganya. Kalau Anda mau jadiin HP ini sebagai daily driver secara performa, HP ini masih mampu menghandle semua aplikasi yang Anda pakai, Bu. Mau dipakai main game, edit konten, apalagi scrolling sosmed doang mah HP ini udah sacet banget. Ergonomi HP ini juga masih nyaman banget saat dipakai dengan satu tangan. Dan nggak sesek juga pas dikantongin. Yang akan jadi pertimbangan adalah, seperti biasa, daya tahan baterainya yang terbilang pendek banget nih di skema pemakaian yang berat, Bung. Ini mengharuskan Anda untuk selalu bawa chargeran atau powerbank kemanapun. Kalau Anda mau pakai main game, Anda juga sebaiknya spare uang dikit lagi untuk beli fan cooler ya. Karena HP ini cukup panas saat dipakai main game. Nah, selain itu, HP ini juga akan bersaing dengan smartphone Android mid-range yang menurut saya kualitasnya juga udah bagus-bagus banget. Apalagi di kelas 5 jutaan ke atas. Kira-kira, kalau menurut Anda gimana Bung? Silahkan share pendapat dan pengalaman Anda di komen ya. Dan kalau tertarik, bisa cek produknya di deskripsi. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe Aneka Ulasan. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya Firman, dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Makan ayam Superindo. Oh.